Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Mardiana, saya dosen Fakultas Pertanian. Hari ini saya akan mengenalkan kepada Anda semua tentang tanaman kantong semar atau tanaman Nepenthes. Mari. Baik, saya akan memperkenalkan tentang tumbuhan kantong semar atau Nepenthes, khususnya jenis Nepenthes mirabilis. Nah, ini merupakan Nepenthes mirabilis, ya. Perhatikan ya bagaimana keunikan dari tanaman ini adalah kantong yang tumbuh di ujung daun yang terhubung dengan sulur, ya. Ini namanya Nepenthes mirabilis. Nepenthes mirabilis ini ada yang berwarna kemerahan, merah marun seperti ini, dan ada juga yang berwarna hijau. Nah, ini yang berwarna hijau. Tumbuhan ini bisa atau memiliki kemampuan memangsa serangga, tetapi sifatnya adalah pasif. Artinya dia menunggu ada serangga yang masuk terperangkap di dalam kantong, baru kemudian mangsa tersebut mati karena di dalam kantong ada cairan, ya, yang bersifat asam. Nah, ini yang akan menghancurkan daripada tubuh serangga tadi. Kemudian terjadi di sini perombakan menjadi unsur yang lebih sederhana lagi, baru kemudian masuk ke dalam daun dan kemudian diajarkan ke seluruh tubuh tanaman. Nah, di sini Nepenthes ini memiliki kemampuan bisa mampu mengambil nutrisi dari akarnya, tetapi karena perakarannya sangat kecil, sangat sedikit, dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan nutrisi dari kantongnya. Kantong semar atau tumbuhan Nepenthes ini bermacam-macam jenis. Di Tarakan sendiri ini sangat mudah kita temui jenis Rafflesiana yang memiliki karakteristik bentuk dari kantongnya menyerupai trompet. Nah, ini ada lagi jenis namanya Nepenthes ampullaria, ya. Ini yang seperti ini, Nepenthes ampullaria. Ini cenderung atau lebih banyak terdapat di tanah, menghampar di tanah. Nah, bedanya kalau Nepenthes rafflesiana, ya, dia selalu tersambung kepada tanamannya itu dari perpanjangan daun, ya, melalui sulur. Nah, ini sulurnya seperti ini. Ini daun, kemudian dihubungkan dengan sulur. Selanjutnya ini tumbuh di sini kantong. Sedangkan Nepenthes ampullaria ini lebih sifatnya menghampar di tanah, kemudian terbentuk di antara gerombolan, membentuk gerombolan, ya, dari percabangan, ya. Jadi dia terbentuk di percabangan, di perbatangan, maksud saya perbatangan. Di perbatangannya tumbuh di sini seperti ini, ya. Anda bisa lihat Nepenthes ampullaria, ya. Nah, di sini perbatangannya Nepenthes ampullaria. Nah, kalau untuk Nepenthes rafflesiana ini lebih banyak itu sebagai tanaman karnivora, juga mendapat makanan dari serangga yang masuk ke dalam kantong, ya, terperangkap di dalam kantong, tidak bisa keluar lagi karena di sini terdiri dari lapisan lilin, ya, di dalam kantong ini, sehingga sangat licin sekali dan di dalamnya ada cairan. Jadi kalau ada semut yang masuk atau serangga lain yang masuk, serangga kecil yang lain yang masuk, itu sudah tidak bisa keluar lagi, terperangkap di dalam kantongnya yang berisi cairan yang memiliki pH yang asam, sekitar 4 hingga 5 pH-nya. Sedangkan Nepenthes ampullaria ini kalau kita baca dari berbagai literatur, ya, Nepenthes ampullaria ini juga tidak bersifat sebagai karnivora, tetapi lebih herbivora karena dia mendapat makanan itu dari pembusukan serasa-serasa yang jatuh ke atas kantongnya, ya, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau ada misalnya jenis monyet, kenapa disebut Priokra? Umumnya monyet-monyet yang kehausan misalnya bisa minum dari kantong ini. Itu
sebutan dari masyarakat ya. Saya lanjutkan untuk Nepenthes amplaria. Selain tadi yang kita temukan di hamparan tanah, kita juga bisa menemukan di dahan ya, di dahan yang menggantung seperti ini ya. Ini Nepenthes yang saya temui ini Nepenthes amplaria yang ukuran kecil ya. Biasanya juga Nepenthes yang ukuran mungkin 3 kali hingga 4 kali lebih besar daripada yang ada. Nah, ini banyak sekali manfaat yang berdasarkan dari masyarakat setempat yang menggunakan herbal ya. Umumnya Nepenthes sering digunakan juga sebagai untuk obat-obat penurun tekanan darah tinggi, sebagai obat pelancar air seni ya, pelancar air seni, kemudian juga sebagai obat batuk dan sebagainya. Nah, tentunya ini masih perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui potensi dari nilai manfaat untuk herbal-herbal yang digunakan. Keunikan Nepenthes rafflesiana untuk yang kantong bagian bawah itu memiliki bentuk yang berbeda dari kantong bagian atas yang telah saya jelaskan tadi. Untuk kantong bagian bawah ini ada bentuk seperti sayap, semacam sayap ya, selain tutupan. Nah, ini bentuknya seperti ada bentuk sayap. Nah, tentu saja ukurannya juga berbeda-beda ya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, mungkin yang besar bisa sampai mencapai 15 cm atau 17 cm tingginya ya, jadi bermacam-macam. Ini sekitar kurang lebih 5 cm. Ada juga yang besar sampai mencapai 15 cm. Nah, ini yang pernah saya dapatkan selama perjalanan penelitian tentang tanaman, tentang tumbuhan kantong semar yang ada di hutan atau Nepenthes rafflesiana yang ada di hutan. Nah, ini memiliki bentuk daun juga yang berbeda daripada bentuk daun Nepenthes amplaria maupun Nepenthes mirabilis ya. Lebih panjang bentuk daunnya.